Hak mendapat remisi bagi koruptor selama 1 dekade sulit diperoleh, tetapi Mahkamah Agung memutuskan semua warga binaan, termasuk koruptor, kini gampang dapat remisi. Derap langkah penegakan hukum di Indonesia kian suram. Di saat KPK disibukkan dengan berbagai polemik dan konflik di dalamnya, Mahkamah Agung seakan tak mau ketinggalan dengan membatalkan syarat pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi para koruptor. Menjadi justice kolaborator dan pelunasan denda dan pengganti uang korupsi yang sedianya sebagai syarat remisi kini telah dihapus. Agustus lalu, terpidana kasus korupsi Bank Bali Joko Chandra pun sudah menikmati remisi dalam rangka momen HUT ulang tahun RI. Kini remisi kembali memantik polemik setelah pekan lalu Mahkamah Agung menerima uji materi mengenai syarat dan hak bagi warga binaan. Mahkamah Agung berdalih pembatalan pasal dan syarat-syarat untuk remisi sebagai upaya restoratif justice. Pertimbangan lain yang dijadikan pembelaan Mahkamah Agung adalah jumlah penghuni penjara yang dinilai sudah melebihi batas. Kontan, keputusan MA tersebut pun menuai kecaman dari berbagai pegiat anti korupsi. Label korupsi sebagai kejahatan luar biasa pun mulai disangsikan sebagian kalangan. Lantas mau dibawa kemana wajah penegakan hukum kita? Bagaimana melihat pelonggaran remisi bagi koruptor itu dari rasa keadilan dan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia? Kita bergabung dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM 2011-2014, Denny Indrayana. Selamat malam, Bung Denny. Selamat malam, Bung Latif. Apa kabar? Kabar baik. Pelonggaran remisi bagi koruptor ini kabar baik apa kabar buruk? Bagi narapidana korupsi, ini kabar baik. Bagi agenda pemberantasan korupsi yang luar biasa, ini justru kabar buruk. Oke. Dari segi rasa keadilan seperti yang disampaikan oleh MA ketika memutus kasus ini, keadilan bagi siapa? Keadilan bagi warga binaan termasuk koruptor atau keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi korban dari para koruptor itu? Keadilan itu kan memang relatif ya. Tentu saja bagi pemohon yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung, syarat remisi yang lebih longgar itu adalah lebih adil. Apakah rakyat Indonesia merasa perlu memberikan kelonggaran syarat-syarat remisi? Silahkan ditanyakan. Tetapi saya ingin tarik ke belakang ya. Bagaimana kita melihat logika PP 99 yang mengetatkan pemberian hak narapidana termasuk narapidana korupsi itu. Itu semua berangkat dari semangat reformasi yang salah satu amanahnya adalah memberantas korupsi. Kemudian lahir ketetapan MPR tentang pemberantasan korupsi. Lahir ketetapan MPR tentang etika kehidupan bernegara. Lahir Undang-Undang KPK tahun 2012. Lahir Pengadilan Tipikor. Semuanya dalam satu kacamata, satu paradigma untuk memberantas korupsi secara luar biasa. Kemudian dilihat ada satu loophole, di mana deterrence effect, efek penjeraan itu tidak muncul karena setelah proses penangkapan yang tidak mudah, kemudian pengadilan yang memakan waktu, begitu masuk ke lembaga pemasyarakatan, mereka kemudian melakukan tindak pidana korupsi yang lain, yaitu biasa membeli. Ini tidak perlu kita tutupi lah. Ada upaya untuk melakukan jual beli hak-hak narapidana. Dan karena mereka memang punya akses yang relatif lebih mudah terhadap modal, terhadap kapital, maka remisi itu kemudian menjadi barang dagangan, diobral. Karena itu kemudian ada kebijakan untuk mengetatkan pemberian remisi. Bukan dihilangkan ya, diketatkan. PP 99 adalah langkah lanjut dari politik hukum untuk memberantas korupsi secara luar biasa. Dari proses awalnya penangkapan, penyadapan, pembentukan KPK, Pengadilan Tipikor, dan kemudian di lembaga pemasyarakatan pun upaya untuk mengurangi penyimpangan, obral remisi dan lain itu kemudian dibatasi dengan syarat-syarat yang lebih sulit. Oke, baik. Itu sebabnya kemudian lahir PP 99. Ya, Nah, 2013
2013 Bung Denny, setahun setelah ada PP ini sudah ada yang mencoba untuk menggugatnya ke Mahkamah Agung. Tapi kala itu Mahkamah Agung menolak. Kenapa kemudian setelah 1 dekade mereka menerimanya? Apakah ada latar belakang yang berbeda Anda lihat dalam situasi hukum kita sehingga kemudian kali ini harus dikabulkan? Ya, saya dalam hal ini mengamini hasil disertasi Menko Polhukam. Pada saat S3 beliau menulis politik hukum, konfigurasi politik mempengaruhi produk hukum. Konfigurasi politik yang demokratis menghadirkan hukum yang otonom, hukum yang juga demokratis. Konfigurasi politik yang otoritarian menghadirkan hukum yang represif dan koruptif. Nah, 2012, 2013 pada saat ini kemudian keluar dalam bentuk putusan Mahkamah Agung, saat itu ada almarhum Altijo Alkostar, Al-Fatihah pada beliau, itu permohonan ini ditolak. Sebagaimana juga pada masa kami sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, upaya untuk merevisi Undang-Undang KPK bisa kita batalkan, bisa kita tahan. Sekarang, satu demi satu itu kemudian dilumpuhkan. KPK menjadi lembaga yang sudah dikerdilkan melalui perubahan Undang-Undang KPK yang dulu tidak bisa dilakukan. Kemudian Mahkamah Agung pun sebelumnya menolak uji materi PP 99 dan sekarang mengabulkan. Artinya kalau dari sisi hasil kesimpulan disertasi Pak Mahfud, apakah berarti produk hukum kita sudah mulai represif lagi, sudah mulai koruptif lagi, yang itu ditandai dengan konfigurasi politik yang otoritarian? Apakah betul demikian? Ini yang kemudian harus sama-sama kita renungkan. Berarti sekarang kita setback lagi, kita mundur lagi ke masa-masa di mana konfigurasi politik kita yang tidak mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang luar biasa. Oke, kalau bicara tentang politik hukum, apakah ini berarti kemudian rejim yang sekarang secara terstruktur tidak pro kepada pemberantasan korupsi? Saya masih punya catatan-catatan baik ya. Presiden Jokowi misalnya di tahun 2018 kemarin menerbitkan peraturan presiden tentang beneficial ownership, penerimaan manfaat. Itu sangat penting karena dari situ kemudian banyak korporasi, banyak entitas yang mencoba untuk melindungi upaya-upaya mereka dalam mengeruk keuntungan itu berlindung dibalik nama-nama samaran gitu. Dan ini menunjukkan bahwa ada upaya yang serius untuk membuka transparansi. Meskipun di sisi lain saya mengkritisi juga. Ketika Presiden Jokowi akhir bulan lalu datang ke Kalimantan Selatan, daerah saya, meresmikan satu proyek yang dimiliki oleh satu grup perusahaan, yang grup perusahaan itu dan pemiliknya juga sedang diproses di KPK. Staf khusus KPK mengatakan ini karena beda entitas. Dari sisi beneficial ownership, entitas itu dimiliki oleh orang yang sama. Jadi memang ada sinyal yang tidak clear ini dari pemerintah, dari presiden. Apakah serius memberantas korupsi, tetapi kemudian di sisi lain kepada kelompok yang membantu dalam Pilpres misalnya, lebih mempunyai dukungan-dukungan yang kelihatannya tidak clear pesannya kepada publik. Baik, setelah kemudian aturan pengetatan ini dicabut oleh MA, berarti pemberian remisi diserahkan sepenuhnya kepada hak Ditjen Lapas. Anda akan percaya bahwa Ditjen Lapas tetap memilih siapa yang diberikan remisi dan siapa yang tidak? Dalam putusan Mahkamah Agung dan juga beberapa waktu yang lalu putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa ini adalah hak dari lembaga pemasyarakatan. Satu sisi itu benar, sisi lain kalau diberikan demikian saja biasanya kemudian tanpa kontrol timbul penyimpangan. Jadi kalau dimonopoli betul satu kewenangan itu tanpa ada checks and balances, ada kontrol dari instansi lain, maka kemungkinan terjadi praktek-praktek yang koruptif itu lebih besar. Ketika kemudian syarat untuk seorang napi korupsi mendapatkan remisi atau tidak itu perlu rekomendasi dari KPK, maka dikontrol.
Jangan sampai hanya dimonopoli oleh Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu sebenarnya argumentasi dalil-dalil yang dimunculkan dalam pertimbangan Mahkamah Agung itu semua bisa dipatahkan. Ini diskriminatif, harusnya semua sama. Tidak diskriminatif. Diskriminatif itu kalau terkait suku, agama, ras, antar golongan. Ini tidak terkait itu. Ada yang mengatakan ini melanggar HAM. Loh, undang-undang mengatakan itu hak narapidana, bukan hak manusia. Beda antara hak manusia, dengan human right, dengan hak narapidana. Beda sekali. Jadi jangan kita kemudian mudah diombang-ambingkan dengan argumen yang sebenarnya manipulatif. Nah, ini sayangnya karena berbeda pola pendekatannya, maka sekarang Mahkamah Agung justru mengabulkan PP yang kita dedikasikan untuk memberantas korupsi secara lebih luar biasa. Oke, baik. Bung Denny Indrayana, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Ya, itu tadi